Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja. Sama seperti keadaan ibu masih baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada kali ini Ibu membawakan mata pelajaran Praktikum Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Di kelas 11 ini yang kita bahas itu akuntansi perusahaan jasanya. Nah, sebelum kita memasukin apa itu akuntansi perusahaan jasa, terlebih dahulu Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Adapun kompetensi dasarnya, yang 31 itu menganalisis dokumen, sumber, dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Itu sebagai pengetahuan kalian. Sementara yang 41 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan. Itu untuk dipraktekkan nantinya. Adapun indikatornya, yang pertama, pengertian jurnal perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan tahapan pencatatan dalam perusahaan jasa. Dan tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menjelaskan perusahaan jasa itu sendiri, dan juga kalian diharapkan mampu melakukan tahapan pencatatan dalam perusahaan jasa. Ingat, tahapan pencatatan dalam perusahaan jasa. Oke. Kita masuk ke bab 1, yaitu perusahaan jasa. Jasa itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Contohnya, kalau jasa itu seperti rumah sakit, sekolah, salon kecantikan. Nah, apalagi sebutkan sendiri apa contoh selanjutnya. Seterusnya, kita akan mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan-tahapannya dimulai dari dokumen transaksi. Setelah dokumen transaksi, baru kita membuat buku jurnal. Setelah buku jurnal, buku besar, kemudian laporan keuangan. Ini tahapan-tahapan yang akan kita pelajarin. Nah, yang pasti yang kita pelajari yang pertama itu yaitu dokumen transaksi. Dokumen transaksi atau dokumen sumber. Dokumen. Apa sih dokumen? Dokumen itu kertas dengan nama dan bernomor urut serta memiliki ruang untuk diisi. Nanti Ibu kasih tahu apa-apa contoh dokumen tersebut. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Jadi, dokumen transaksi itu apa? Dokumen transaksi itu adalah dokumen dasar transaksi, baik dari dalam maupun dari luar pihak perusahaan, yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Itu dia dokumen transaksi. Nah, bentuk dokumen transaksi itu sendiri seperti apa? Dibagi dua. Bentuk bukti transaksi keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada intern, yang kedua itu ada extern itu. Yang intern, bukti yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contohnya, kas masuk, kas keluar, memo. Yang kedua, bukti transaksi ekstern yang melibatkan pihak luar perusahaan. Yang kedua itu bukti transaksi ekstern. Contohnya, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, biljet giro, rekening koran. Nah, sebelumnya ini udah kita pelajarin di kelas 1 atau kelas 10. Jadi pengertian-pengertiannya itu diingat kembali. Apa itu kas masuk, kas keluar, memo,
faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, bil giro, rekening koran. Supaya kalian bisa memahami pelajaran kita selanjutnya, karena ini ada pengaruhnya. Karena tadi kan tahapan siklus akuntansi dimulai dari yang namanya bukti dokumen atau bukti transaksi. Ini contoh analisis dokumen transaksi. Nah, kalau di kelas 10 kalian soalnya itu melalui contoh soal yang seperti pada tanggal 3 Bapak Ali membeli peralatan perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Dia tidak pakai bukti transaksi. Di kelas 11 ini, untuk memasukkan ke jurnal umumnya atau ke jurnal khususnya, kalian menganalisis jurnalnya menggunakan bukti transaksi. Seperti contoh dokumen yang satu ini. Nah, di sebelah kanan atas ada itu Salon Indah, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 47 Bandung. Bukti dokumen transaksinya apa? Ada di situ pengeluaran kas. Ada nomor BKK 121. Tanggal 1 Desember 2009. Cek P nomor cek CP 12001. Tanggal cek tanggal 6 bulan 12 2009. Dan ada keterangannya di situ, dibayar karyawan Salon Indah Bandung. Karyawan Salon Indah Bandung. Jumlahnya Rp7.500.000 dengan huruf Rp7.500.000. Nah, keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2009. Ada itu disetujui olehnya Indah, dibayar oleh Raisa, dibukukan oleh bagian keuangan biasanya, cuman di situ tidak dicantumkan. Nah, dengan dokumen transaksi ini kalian disuruh membuat jurnalnya, jurnal umumnya di perusahaan jasa ini. Kalau di perusahaan dagang baru jurnal khusus. Jurnal umumnya bagaimana? Tadi yang mempunyai bukti transaksi pengeluaran ini Salon Indah. Berarti Salon Indah yang mengeluarkan bukti transaksinya. Nah, dibayar kepada, berarti Salon Indah membayar. Kan dibayar, berarti memberikan kepada seseorang. Yaitu kepada siapa di sini? Karyawan Salon Indah Bandung. Dengan jumlah berapa? Rp7.500.000 untuk pembayaran gaji karyawan. Seperti sebelumnya, kalau kita mengeluarkan uang kita untuk gaji karyawan, apa kita yang bertambah, apa kita yang berkurang? Itu pencatatan transaksi debit kredit baik di jurnal umum maupun di jurnal khusus. Nah, kita cari dulu yang bertambah. Peraturan dalam pencatatan debit kredit. Kita lihat dulu yang di debit, baru kita lihat yang di kredit. Oke, pembayaran gaji karyawan. Apanya yang bertambah? Yang namanya pembayaran gaji karyawan berarti beban. Beban apa? Beban gaji bertambah. Di mana? Di debit. Berapa? Rp7.500.000. Oke, yang di debit udah dapat. Apalagi terusnya apa yang dikredit? Yang dikredit ketika kita membayar karyawan kita menggunakan apa? Uang, atau yang dinamakan di dalam akuntansi kas. Nah, kasnya bertambah atau berkurang ketika kita memberikan uang kita ke karyawan kita? Yang pastinya berkurang. Nah, kas berkurang di mana? Di di kredit sebesar berapa? Rp7.500.000. Ya, beban gaji di debit sebesar Rp7.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp7.500.000. Contoh kedua.
Yang kedua ini dokumen transaksinya yaitu bukti penerimaan kas dengan perusahaan yang sama yaitu Salon Indah, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 47 Bandung. Itu ada bukti penerimaan kas, sebelah kanannya ada nomornya BKM 121, tanggal transaksinya 3 Desember 2009. Di situ ada nomor cek BS21, tanggal cek 3/12/2009. Nah, diterima dari jumlah dengan huruf keterangan. Diterima dari artinya kita menerima dari seseorang. Yaitu dari siapa? Nyonya Ria, Geger Kalorik Bandung. Jumlahnya Rp2 juta. Itu diterima dari Nyonya Ria, Geger, salah. Namun kalau apa kalau nggak tahu itu sih. Contoh yang kedua, di sini ada bukti transaksi atau dokumen transaksi yaitu bukti penerimaan kas. Di sudut sebelah kirinya masih dengan perusahaan yang sama yaitu Salon Indah, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 47 Bandung. Nah, di sebelah kanannya ada BKM 121 tanggal 3 Desember 2009. Yang mau kita analisis yaitu yang di situ ada bacaan diterima dari jumlah dengan huruf keterangan. Nah, diterima dari Nyonya Ria di Geger Kalong Bandung. Ini alamat Nyonya Rianya. Jumlahnya besar berapa? Rp2 juta. Itu dengan hurufnya juga ditulis Rp2 juta. Keterangannya pelunasan faktur F11 12 tertanggal 25 November 2009. Jadi untuk membuat jurnal umumnya, kita harus memperhatikan dokumen apa yang disediakan oleh, di sini kebetulan Salon Indah. Dokumen apa yang disediakan Salon Indah? Yang di contoh 2 ini kebetulan dokumen bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas yang artinya kita menerima kas atau uang dari seseorang. Seseorang itu tadi siapa? Nggak ada di sini diterima dari Nyonya Ria. Jadi seseorang itu Nyonya Ria. Alamatnya di Geger Kalong, Bandung. Berapa uang yang diterima sama Salon Indah? Yaitu sebesar Rp2 juta. Untuk apa tadi katanya? Nah, itu di keterangannya ada pelunasan faktur F1112 tertanggal 25 November 2009. Nah, sementara di dokumen transaksinya itu tanggal dokumennya 3 Desember 2009, sementara di keterangannya November. Berarti si Nyonya Ria mempunyai apa sama Salon Indah? Kewajiban atau sesuatu yang harus dibayar. Nama lainnya yaitu utang. Nah, Salon Indah mempunyai apa sama si Nyonya Ria? Mempunyai tagihan, ya benar. Tagihan atau nama lainnya yaitu
piutang. Nah, karena di sini bukti penerimaan kas Cisalon Indah, berarti yang mencatatnya ke dalam jurnal umum yaitu Cisalon Indah. Oke, Salon Indah menerima uang katanya. Kalau kita menerima uang, berarti uang kita bertambah. Uang itu apa dalam akuntansi? Kas. Ya benar. Kas kita bertambah sebesar 2 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan tagihan kita tadi? Piutang kita tadi setelah kita menerimanya atau setelah dibayar oleh si Nyonya Ria. Bertambah atau berkurang? Iya, berkurang. Sebesar 2 juta rupiah. Ini jurnalnya. Kasnya itu di debit karena kita menerima atau kas kita bertambah sebesar 2 juta rupiah. Makanya kasnya di debit. Bagaimana piutang kita? Piutang usaha kita. Piutang kita kan tadi karena sudah dibayarkan, jadi piutangnya berkurang, tagihan kita berkurang sebesar berapa? 2 juta rupiah. Yaitu karena berkurang, maka pencatatannya di kredit. Nah, seperti itu pembelajaran kita di kelas 11 ini untuk mata pelajaran praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Karena kebetulan di kelas 11 ini kita membahas perusahaan jasa, tetapi analisisnya kita tidak menggunakan soal lagi, tetapi menggunakan dokumen transaksi. Maka dari itu, Ibu menyuruh kalian membuka kembali pelajaran di kelas 10 mengenai dokumen transaksinya, apa fungsi dan manfaatnya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sebelum Ibu mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Demikian pertemuan kita, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.